Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen hermeneutika Ibu Imas Lu'ul Jannah dan yang terhormat teman-teman sekalian IATB. Baik, saya Isma Nurpiah hari ini ingin menjelaskan sedikit materi tentang hermeneutika dari Farid Essaq. Yang pertama yaitu biografi dari Farid Essaq. Farid Essaq yang memiliki nama lengkap Maulana Farid Essaq dilahirkan pada tahun 1959 di sebuah perkampungan kumuh di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau memiliki 5 saudara kandung, ayah yang telah meninggalkan mereka pada usia 3 minggu, dan seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan yang minim. Selanjutnya ada latar belakang sosiokultural. Di tengah kesulitan yang mendera hebat, Essaq masih sempat mengecap dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Afrika Selatan. Sejak usia 9 tahun, beliau telah menceburkan diri dalam aktivitas keagamaan secara intens. Ia aktif di Jamaah Tabligh. Berkat dari aktivitas Jamaah Tabligh-nya inilah yang membawanya menuntut ilmu menuju Pakistan untuk meneruskan studinya di Jami'ah Ulum Al-Islamiyah. Penderitaan hidup yang dialami keluarga Farid Essaq adalah gambaran mikro dari derita rakyat Afrika Selatan pada umumnya akibat perlakuan dari diskriminatif dari rezim apartheid. Dua kebijakan yang itu ialah memberlakukan sistem trikameralisme dan penerapan akta wilayah. Keterlibatan Essaq dan komunitas muslim secara intens dalam gerakan pembebasan di Afrika Selatan menjadi anotasi penting dalam perjuangan meruntuhkan rezim apartheid. Hermeneutika dari Farid Essaq. Farid Essaq mengemukakan bahwa istilah hermeneutika didasari dari kata kerja bahasa Yunani yaitu hermenein. Hermeneutika didefinisikan sebagai disiplin intelektual yang berkaitan dengan hakikat dan praasumsi tentang penafsiran ekspresi. Bangunan teori hermeneutika Essaq tidak lahir dengan sendirinya, tetapi didasarkan dan diramu dari berbagai pemikiran, khususnya dari Guterres, Arkoun, dan Rahman. Essaq mengambil konsep pembebasan dari Guterres dan double movement Rahman untuk menjelaskan soal praksis dan semangat teks, dan mengambil konsep regresif progresif Arkoun untuk memberikan landasan kontekstualisasi teks pada masa kekinian. Menurutnya, hermeneutika mengasumsikan bahwa setiap orang mendatangi teks dengan membawa persoalan dan harapannya sendiri. Hermeneutika sebagai sebuah disiplin ilmu tafsir tidak hanya menggarap urusan bagaimana proses memahami dan menafsirkan yang benar itu, melainkan juga menggarap asumsi-asumsi dasar dan kondisi serta kedudukan manusia, serta segala faktor yang terlibat dalam proses penafsiran yang dimaksud. Asumsi yang dibangunnya adalah asumsi pluralitas, yaitu bahwa memahami dan penafsiran itu plural secara niscaya. Hal ini karena dalam segala aspeknya kehidupan manusia itu plural. Kemudian ada hermeneutika Al-Quran Farid Essaq. Metode hermeneutika yang dikembangkan Farid Essaq terlihat di bukunya Al-Quran Liberation dan Pluralism yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks, seperti halnya dalam pembacaan teks hermeneutika pada umumnya yang berkutat antara autor, teks, dan interpreter. Menurutnya, hermeneutika sebagai metode memahami Al-Quran sangat mendesak penerapannya, karena umat Islam meskipun sangat sepakat tentang sifat divinitas Al-Quran, namun memiliki perbedaan yang cukup lebar tentang peran Al-Quran dan cara memahaminya. Berikut saya berikan 2 contoh realitas yang mendasari Essaq dalam menyusun hermeneutika Al-Quran, yaitu yang pertama, seseorang tak mungkin lepas dari pengalaman pribadi dan sosial yang membentuk keutuhan eksistensinya ketika membaca teks. Yang kedua, usaha seseorang untuk memaknai apapun yang dibaca dan dialaminya senantiasa berlangsung dalam konteks tertentu. Demikian pun kepada Al-Quran, mustahil mendapatkan interpretasi atasnya yang berlaku untuk seluruh dunia. Penafsiran selalu bersifat tentatif dan bias. Kesimpulannya,
Berbagai kunci hermeneutika telah diberikan oleh Esak untuk mengantisipasi polemik ini. Tetapi, seberapa besar kontrol kata kunci tersebut sehingga bisa memagari dan mengarahkan tindakan manusia untuk tidak berperilaku realistis dan menindas? Konsep atau kunci-kunci hermeneutika tersebut memang berkisar pada wilayah kesadaran yang menggiring para praksis hermeneutika. Esak juga berguna untuk praktik pluralisme agama. Pengalaman masa kecil memompa keberagaman pluralistik Esak. Hermeneutikanya bermanfaat untuk komunitas-komunitas plural. Kelebihan Esak dibandingkan intelektual lain semacam Arkon dan Fazlur Rahman adalah keterlibatan Esak pada aksi pembebasan dan intensitas dialektikanya di lapangan dengan para penganut agama lain dan kelompok suku dan ras yang berbeda. Berikut tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.